Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah metodologi pengembangan yang diampu oleh Ibu Yuli Safitri MKom. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruhim. Saya berkuliah di Amik Dian Cipta Cendikia, jurusan Manajemen Informatika di kampus A. Ya, di sini dengan berjudul Implementasi Model Unified Approach untuk Membangun Aplikasi Pemasaran pada Toko Surya Jaya. Masuk saja ke materi pertama, yaitu di bab 1. Di sini ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Perkembangan teknologi merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua masyarakat di dunia, terutama sistem informasi yang merupakan peran penting pada suatu perusahaan yang dapat menangani dan mengolah data organisasi operasional pada sebuah organisasi bisnis, sehingga kebutuhan sistem setiap perusahaan terhadap sistem berbeda-beda. Untuk mengetahui kebutuhan sebuah perusahaan terhadap sistem yang merupakan minta harus dianalisis dan diimplementasikan kehidupan nyata. Bagaimana sistem atau proses mereka dalam bekerja, salah satunya bahasa atau alat perancangan sebuah sistem adalah metodologi model Unified Approach. Membangun komunikasi aplikasi pemasaran ini masih sangat tidak efektif bagi penggunanya, karena sebab itu masih sangat banyak sekali perkembangan di dalam sehingga membutuhkan penggunaan dalam memproses atau memberikan informasi dan tujuan mempercepat proses berkomunikasi. Toko Surya Jaya merupakan salah satu usaha di bidang penjualan gorden. Produk yang ditawarkan adalah macam-macam hordeng dan lain-lain. Toko Surya menjualkan grosir dan eceran. Pemasaran produk ini mencakup daerah Bandar Lampung dan di luar kota Bandar Lampung. Dalam manajemen usaha, Toko Surya Jaya masih menggunakan sistem offline sehingga menyulitkan dalam persediaan stok barang yang terdapat di berbagai cabang dan di gudang penyimpanan. 1.2 Identifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi diidentifikasi sebagai berikut. 1. Pemanfaatan media komunikasi belum terintegrasi dengan baik. 2. Sering terjadi kesalahan dalam kehilangan data dalam mengolah data. 3. Proses pertukaran informasi masih menggunakan telepon atau SMS. 4. Laporan data yang masih secara manual. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana membangun sistem pengolahan pemasaran dan stok yang dapat menangani pendaftaran reseller, pemasaran, pengolahan, stok, dan pengambilan retur. 2. Pencatatan data secara manual menyebabkan terjadi kehilangan dan kesalahan dalam mencatat data. 3. Laporan yang belum terintegrasi menyebabkan pada saat pencarian data memerlukan yang sangat lama karena dilakukan secara manual. 1.4 Batasan masalah. Dalam penulisan laporan ini, peneliti telah membatasi masalah-masalah agar dapat menjelaskan pembahasan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Penulisan membatasi permasalahan di antaranya. 1. Sistem yang digunakan meliputi pendaftaran reseller, data pemasaran dan penjualan dan pembelian barang, pengolahan stok barang retur pada Toko Surya Jaya. 2. Sistem yang akan dibangun adalah sistem berbasis web. 3. Pemasaran pada sistem yang akan dibangun diperuntukkan bagi reseller. 4. SMS gateway digunakan untuk konfirmasi pendaftaran dan cek kode pemasaran. 5. Pelanggan dan diharuskan mendaftar terlebih dahulu untuk dapat melakukan pembelian. 1.5 Tujuan.
Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Membuat sistem informasi pengolahan pemasaran dan stok gorden berbasis web. 2. Menggunakan sebuah aplikasi untuk pengolahan stok barang secara online agar pemilik bisa mencetak stok dimanapun berada. 3. Supaya reseller dapat melakukan pembelian secara online. 1.6 Kegunaan dan manfaat. 1. Bagi individu menerapkan dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bagi akademik diharapkan akan memperkaya studi sistem informasi tentang bagaimana sistem informasi pengolahan pemasaran dan stok pada toko Suryajaya. Dengan adanya aplikasi ini bisa memudahkan proses pertukaran informasi antara kedua belah pihak dan juga membantu menyampaikan pesan dengan cepat sehingga pesan dan informasi dapat dengan cepat tersampaikan. Bab 3 kajian pustaka. Di sini ada model Unified approach-nya dan alat pengembangan sistemnya. Di sini saya akan jelaskan alat pengembangan sistemnya. Alat pengembangan sistem yang digunakan dengan penelitian ini adalah Unified approach. UML merupakan salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendeskripsikan, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Dari Salahuddin 2013. Ini ada use case, diagram, dan Nesbin. 2.2 Penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian web, sistem informasi pemasaran barang N. Chandra Aprianto 2011. Sistem informasi pemasaran arloji berbasis web pada CV Sinar Terang Semarang. Penelitian tersebut berisikan tentang pembuatan sistem informasi pemasaran arloji berbasis web pada CV Sinar Terang Semarang yang dilakukan interface sesuai sehingga dapat memberikan informasi secara luas dan bisa mempermudah proses transaksi penjualan arloji secara praktis. Sistem informasi ini memiliki layanan atau fasilitas yang disediakan berupa FAQ atau FAQ, fasilitas setting antara sesama user layanan pemasaran online, dan juga ada menu untuk penampilan informasi terbaru agar user dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah. Bab 3 Analisis dan perancangan. Tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pada toko Suryajaya berlokasi di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September sampai Desember. 3.3 Metode pengembangan. Dalam tahap metode penelitian, peneliti akan menggunakan metodologi Unified Approach atau UA. UA adalah salah satu metodologi yang berbasis yang menggabungkan proses dan metodologi yang sudah ada sebelumnya dan menggunakan UML sebagai standar pemodelannya. Proses dan tahapan yang ada dalam UA merupakan proses-proses yang terbaik yang diambil dari metodologi objek yang telah diperkenalkan oleh Bots. Tahapan analisis dalam UA ditunjukkan untuk mengidentifikasi kelas-kelas yang terdapat dalam sistem kelas-kelas yang teridentifikasi sebagai output di hadapan analisis dan dijadikan input pada tahapan perancangan. Adapun tahapan dari metodologi UA sebagai berikut. 1. Tahapan analisis UA terdiri dari 1. Identifikasi aktor, 2. Pengembangan use case diagram, 3. Pengembangan diagram interaksi, 4. Identifikasi kelas, 5. Membangun klarifikasi menggunakan kelas diagram berdasarkan use case diagram,
dengan langkah sebagai berikut: mengidentifikasi kelas, relationship, atribut, metode. UA berisikan proses-proses berikut. 1. Tahapan analisis. Ada identifikasi aktor, use case, pengembangan diagram interaksi, identifikasi kelas, relasi, atribut, metode, dan pemeriksaan. 2. Tahapan perancangan. Perlancangan kelas, metodologi, atribut, asosiasi. Selanjutnya ada menyaring UML, kelas diagram. Selanjutnya perancangan layer akses dan layer antarmuka. Setelah itu pengujian. Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas bahwa metodologi yang digunakan adalah UA, maka tahapan yang dilakukan adalah 1. Tahapan analisis. UA terdiri dari identifikasi aktor, tahapan menganalisis aktor. Yang kedua, mengembangkan use case diagram dan diagram aktivitas. 3. Pengembangan diagram interaksi. 4. Identifikasi kelas, relasi, atribut, dan metodologi. 2. Tahapan perancangan UA terdiri dari melengkapi kelas diagram dengan menambah detail pada kelas diagram, menyempurnakan atribut asosiasi antar kelas. 2. Desain interface. 3. Desain view layer class. 4. Membangun diagram activity. 5. Membangun state card diagram. 6. Membangun diagram komponen. Di sini ada use case diagramnya, bisa dilihat. Selanjutnya ada kelas diagram juga. Di sini ada rancangan input dan outputnya. 1. Activity diagram admin. Di sini admin akan memulai untuk masuk ke web, lalu ke sistem untuk login dan memasukkan username dan password. Jika benar akan tampil menu admin, dan jika salah akan kembali ke login untuk memeriksa kembali. 2. Ada activity diagram registrasi. Pelanggan akan memulai untuk pilih menu registrasi, lalu ke sistem untuk mengisi biodata, selanjutnya akan daftar dan login selesai. Activity diagram pesan produk. Pelanggan akan login, pilih menu utama, lalu ke sistem untuk mengisi biodata, selengkapnya akan pesan produk. Jika selesai akan lanjut. Jika ingin masih belanja akan lanjut belanja, dan jika selesai akan transaksi pembayaran selesai. Kebutuhan input login admin. Di sini ada login, username, password, login, batal. Rancangan pendaftaran pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, Gmail, nomor HP, daftar, hapus, batal, edit. Rancangan menu utama ada gambar, barang, pelanggan, karyawan, pemesan, penjual, pembayar, laporan penjualan, laporan pendapatan, laporan persediaan. Di sini ada input data produk, ada kode produk, nama produk, jenis produk, stok, simpan, batal, tambah, hapus, keluar. Di input transaksi ada nomor transaksi, tanggal, nama pelanggan, kode, tambah, ubah, hapus, simpan, batal. Rancangan output data produk ada nomor, kode barang, nama barang, satuan, jenis, stok awal, stok akhir. Rancangan output cetak transaksi, laporan cetak transaksi, nomor, jenis produk, berat, harga satuan, jumlah, keterangan. Rancangan output laporan data pelanggan dan penghasilan. Ada nomor, nama pelanggan, bulan, berat, jumlah, ukuran. Kesimpulan, sesuai dengan tujuan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam proses pemodelan sistem informasi pemasaran berbasis web menggunakan Unified Approach ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Pemodelan sistem informasi dapat digambarkan dengan jelas baik secara struktur, tingkah laku, dan interaksi. 2. Menggunakan Unified Approach sebagai pemodelan memiliki kemampuan untuk menggambarkan bagaimana sistem informasi akan dibentuk melalui diagram kelas, diagram use case, dan diagram aktivitas. 3. Pemodelan prototipe sistem informasi menjadi lebih mudah untuk dilakukan dengan pemodelan sehingga proses pengembangan dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.